Shalom seluruh jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah yang saya kasihi. Hari ini di dalam pemuritan online ini, saya ingin membagikan kepada saudara satu topik yang penting sekali Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang planning for movement. Ya, kita baru saja merayakan ulang tahun gereja kita, sekaligus juga UC Unlimited Conference, di mana kita menerima visi, kita menerima rema, kita menerima arah kegerakan ke depan, yaitu tentang apostolic movement, tentang kegerakan apostolik. Nah, itu sebabnya, itu satu tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tujuan itu supaya berhasil, butuh yang namanya perencanaan. Oke, saya bacakan di dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi ditulisnya rancangan. Itu kata yang pertama di dalam ayat ini. Gak cukup rajin, tapi ada rancangan, ada plan, ada perencanaan. Alkitab ngomong rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa itu artinya buru-buru melakukan sesuatu, tapi tidak mempunyai plan, tidak mempunyai rancangan. Tidak ada perencanaan yang baik. Ditulis begini hasilnya. Hanya akan mengalami kekurangan. Jadi sebuah project, satu perkara, satu hal yang namanya resources, kalau direncanakan dan tidak, hasilnya pasti berbeda. Kalau dikelola dengan baik dan tidak, hasilnya pasti berbeda. Ya, semua pekerjaan yang sama, kalau dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, Alkitab ngomong mendatangkan kelimpahan. Tapi satu project, ya satu pekerjaan, kalau tidak direncanakan dengan baik, gerusa-gerusu, buru-buru dikerjakan, akhirnya kacau balau semuanya, akhirnya mengalami kegagalan, akhirnya mengecewakan. Itu sebabnya Alkitab ngomong semuanya itu hanya menyebabkan kekurangan. Jadi resources apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, waktu kita, tenaga, uang, aset, bahkan saya ngomong pengurapan, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ngomong begini sama saudara, semuanya itu direncanakan dan tidak direncanakan, hasilnya pasti berbeda. Oke, waktu saudara sepanjang hari ini Anda rencanakan dengan baik dan gak ada perencanaan, pasti produktivitasnya berbeda. Tenaga yang sama yang kita punya, ya kalau direncanakan, diarahkan dengan benar dan sekedar saja ya serabutan mengerjakannya, pasti hasilnya berbeda. Uang sama, salary sama, gaji yang sama, penghasilan yang sama yang Anda terima setiap bulannya, kalau direncanakan dengan baik dan tidak direncanakan, kalau dikelola dengan baik dan tidak dikelola dengan baik, hasilnya pasti berbeda. Bahkan saya mau ngomong begini, ya di dalam Alkitab kalau Anda pelajari, Anda akan mendapati urapan Tuhan yang luar biasa dalam hidup seseorang. Kalau dikelola dengan baik dan kalau tidak dikelola dengan baik, artinya ada perencanaan dan dibandingkan tidak ada perencanaan, hasilnya pasti berbeda. Oke. Nah, saudara harus ngerti, bukan cuma perencanaan. Perencanaannya harus baik. Perencanaannya harus matang. Perencanaannya harus berkualitas. Oke? Karena kualitas perencanaan, kualitas pengelolaan, kualitas manajemen atas semua resources yang Tuhan percayakan sama kita menentukan berapa banyak buah yang bisa kita hasilkan di dalam hidup kita. Saya berdoa di dalam hidup saudara, bukan buah yang minimal, bukan prestasi yang minimal,
bukan hasil yang minimal. Saya berdoa yang maksimal. Itu yang Anda hasilkan di dalam kehidupan saudara. Oke, saya belajar tentang revival, tentang sejarah gereja. Ya, semua revival ketika terjadi itu dahsyat dan luar biasa. Tapi revival yang sekalipun dahsyat, tapi tidak dikelola dengan benar, tidak diurus dengan benar, tidak ada perencanaan yang baik, maka secepat revival itu naik, secepat itu juga revival itu akan habis. Itu revival loh saudaraku, dalam gereja, ya, sejarah gereja itu terbukti seperti itu. Ya, sebaliknya kalau sebuah revival terjadi kegeraan, boom, luar biasa, ya, Tuhan bekerja, terus disertai dengan perencanaan, pengelolaan, dan manajemen yang baik, maka hasilnya makin hari akan makin bertumbuh, makin hari makin besar, makin hari makin luar biasa. Nah, saudara harus mengerti begini, ya, untuk sebuah revival bisa terjadi, kita butuh api Roh Kudus. Tapi untuk revival itu bisa bertahan lama, bahkan menjadi semakin besar, butuh perencanaan. Karena kita mau supaya setiap kegeraan di gereja kita itu berhasil dan semakin besar. Kita mau kegeraan kelompok sel semakin besar. Kita mau kegeraan Pondok Daud semakin besar. Dan mulai tahun ini kita mau kegerakan apostolik ini semakin powerful, semakin dahsyat, semakin besar. Maka untuk semuanya itu bisa terjadi, yang pertama butuh api Roh Kudus. Kalau ada api Roh Kudus maka boom. Kalau ada api Roh Kudus maka ada power yang menyertai. Kalau ada api Roh Kudus maka kegeraan bisa terjadi. Tapi setelah kegeraan terjadi, saudara harus mengerti, butuh yang namanya perencanaan supaya kegeraannya bisa sustain, supaya kegeraannya bisa terus berlanjut, bahkan semakin lama semakin besar. Coba Anda perhatikan baik-baik. Dalam sejarah gereja mula-mula, revival yang mereka alami terjadinya karena ada api Roh Kudus turun atas mereka. Ya, di setiap kepala murid-murid Yesus yang waktu itu ada di loteng atas di Yerusalem, ada lidah-lidah apinya. Jadi api Roh Kudus itu menyala, maka boom, seketika itu juga 3.000 jiwa bertobat. Setelah itu 5.000 jiwa bertobat. Setelah itu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena ada api. Ada api Roh Kudus yang menyala. Bahkan di Perjanjian Lama juga sama. Ya, revival yang terjadi di zamannya Musa, ya, dan bangsa Israel karena ada api yang menyala. Saudaraku, Musa tadinya sudah pelarian. Dia melarikan diri dari Firaun, dia takut. Tapi ketika dia berjumpa sama Allah yang ada di dalam api yang menyala di semak-semak, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Sejak saat itu hidup Musa tidak pernah sama lagi. Api Roh Kudus membawa kegerakan, membawa revival, membawa kebangkitan besar yang dialami bangsa Israel. Jadi semua kegeraan besar, semua movement besar, termasuk movement apostolik yang Tuhan mau bawa kita ini, butuh api Roh Kudus. Saya ajak saudara berdoa supaya api itu dinyalakan. Saya bahkan berdoa di dalam hati saudara, semua KKS, ketua kelompok sel, semua pelayan Tuhan, seluruh jemaat keluarga Allah, api Roh Kudus menyala. Api Roh Kudus berkobar di dalam kehidupan kita. Kalau api itu menyala, kegerakan besar pasti terjadi. Akan tetapi untuk kegerakan itu bisa bertahan lama, bahkan menjadi semakin besar, saudara nggak boleh lupa, kita butuh planning, kita butuh rancangan, kita butuh perencanaan. Ya, Anda bisa pelajari di gereja mula-mula mereka perencanaannya bagus. Ya, ketika revival itu mulai terjadi, maka mereka mulai membuat pengaturan, mereka mulai membuat perencanaan, pengelolaan dengan benar. Ya, rasul-rasul fokus pada pelayanan doa dan firman. Terus kemudian mereka menunjuk penatua
untuk pengaturan diakonianya, supaya orang-orang yang membutuhkan bisa diperhatikan dengan baik, tapi rasul-rasulnya bisa fokus dalam pelayanan doa dan firman, sehingga kuasa Allah didemonstrasikan semakin luar biasa, sehingga terobosan besar semakin terjadi, dan kegeraan itu terus berlangsung. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ya, jadi ada perencanaannya, ada pengelolaannya, ada pengaturan dengan baik mereka lakukan. Karena itu powerful sekali. Ya, demikian juga di zaman Musa. Ya, Saudara, kalau Anda masih ingat, awalnya sekalipun Musa itu punya urapan Tuhan yang luar biasa, sehingga melalui Musa Mesir diluluhlantakkan dengan 10 tulah yang terkenal, dan bangsa Israel mengalami kemerdekaan. Tapi setelah itu sempat chaos, sempat kacau. Kenapa? Karena walaupun urapan Musa besar, tapi dia tidak punya perencanaan di dalam leadership, di dalam kepemimpinan, cara dia memimpin bangsa Israel. Alkitab mencatat ya, tiap-tiap hari itu bangsa Israel ngantrinya panjang sekali. Ya, hanya untuk bisa ketemu Musa, untuk konseling, untuk mereka yang punya masalah keputusannya seperti apa, semuanya diurusin Musa sendiri. Bayangin, sekian juta bangsa Israel, ya, hanya Musa sendiri. Makanya bangsa Israel nggak keurus dengan baik. Musanya kecapean luar biasa. Jadi saudara harus ngerti, urapan besar tanpa pengelolaan yang baik, tanpa pengaturan yang baik, tanpa perencanaan yang matang, maka urapan itu bisa tersia-siakan. Oke, jadi butuh perencanaan yang baik. Anda masih ingat waktu itu Tuhan pakai mertuanya Musa, namanya Yitro, waktu berkunjung melihat, wah ini nggak benar nih, salah. Terus dia panggil Musa dan dia ngomong. Dia kasih tahu, ini perencanaannya. Ini yang kamu perlu lakukan. Angkat pemimpin atas 10. Terus angkat pemimpin atas 50. Angkat lagi pemimpin atas 100. Angkat lagi pemimpin atas 1000. Jadi ada trap-trapannya. Ada level-levelnya. Jadi semua bangsa Israel semuanya dibagi di dalam divisi-divisi seperti ini. Sehingga semuanya punya leader. Semuanya ada yang ngurus. Sejak saat itu saudaraku, bangsa Israel bisa terurus dengan baik. Masalah-masalah mereka terselesaikan dengan cepat. Mereka sangat efektif, efisien, maksimal. Musa pun gak kecapean seperti sebelum-sebelumnya. Bisa punya waktu lebih banyak berdoa, bergaul intim sama Tuhan, ya, dan mereka ngalami kegerakan yang luar biasa. Jadi butuh pengurapan, butuh api Roh Kudus. Tapi di sisi yang lain juga butuh perencanaan yang baik. Nah, itu sebabnya sama halnya dengan kita. Sementara Tuhan mau bawa kita masuk di dalam apostolic movement, di dalam revival besar ini, saya mau ngomong sama saudara, kita butuh api Roh Kudus menyala. Dan saya percaya ketika api Roh Kudus itu menyala, ya, maka melalui hidup saudara, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Kalau saudara bersaksi dengan api Roh Kudus, saudara bersaksinya nggak biasa, ada kuasa yang menyertai. Karena ada kuasa yang menyertai, maka jiwa-jiwa diselamatkan. Orang-orang diyakinkan dengan kesaksian saudara, dengan perkataan saudara, dengan dorongan saudara. Mereka yang tadinya belum percaya, sekarang percaya. Mereka yang tadinya masih ragu, masih bimbang, sekarang mereka diyakinkan dengan kuasa Roh Kudus melalui hidup saudara. Oke, itu api Roh Kudus. Tapi saudara harus mengerti bahwa api Roh Kudus itu, ya, itu adalah untuk membawa breakthrough terjadi. Tapi setelah itu butuh diperlengkapi dengan yang namanya perencanaan yang baik. Karena kalau tidak, Anda boleh mempertobatkan jiwa-jiwa. Banyak orang diselamatkan melalui hidup saudara. Tapi kalau Anda tidak punya perencanaan yang baik, pertobatan itu bisa sia-sia. Ya, buah yang Anda hasilkan bukan buah yang tetap, buah yang sementara. Bertobat sebentar, setelah itu terhilang lagi. Ya, itu sebabnya butuh perencanaan. Anda harus merencanakan. Jiwa-jiwa ini pertama dipertobatkan. Setelah itu berikutnya apa yang harus dilakukan supaya mereka jadi buah yang tetap. Jadi harus digabungkan di dalam kelompok sel yang Anda bangun. Makanya yang belum bangun kelompok sel, Anda harus bangun kelompok sel. Belum ikut kelompok sel, harus ikut kelompok sel. Karena ini bagian dari desainnya, dari perencanaannya. Ada grand design, ada perencanaannya. Kita gabungkan di dalam
kelompok sel. Kita gabungkan di ibadah raya di gereja kita. Sehingga mereka terpelihara tiap-tiap minggu. Dibangun iman mereka. Setelah itu kita muridkan mereka. Kita latih mereka. Kita bangkitkan roh kepemimpinan mereka. Kita ajari mereka untuk bersaksi. Ya, kita perhatikan, kita gembalakan mereka. Kita beri visi, kita utus mereka. Mereka juga bisa jadi saksi Kristus. Mereka juga bisa menyelamatkan jiwa. Mereka bisa bangun kelompok sel. Sehingga akhirnya mereka jadi buah yang tetap yang Anda hasilkan dalam hidup saudara. Sehingga api Roh Kudus dalam hidup saudara gak sia-sia. Ya, tuaian yang Anda hasilkan itu bisa ditampung dengan baik. Terus kemudian diwadahi dengan baik. Mereka semua berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dengan lebat. Sehingga kegerakannya, revivalnya, gak sesaat. Tapi terus, semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin luar biasa. Ya, jadi ini yang perlu kita dapatkan. Ini yang perlu kita alami di dalam gereja kita. Doa saya, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Itu satu keselamatan, satu talenta. Ya, saya berdoa 1 talenta jadi 2 talenta. 2 talenta jadi 4 talenta. 5 talenta jadi 10 talenta. Bahkan tidak terbatas. Artinya keselamatan yang Tuhan berikan sama kita tidak berhenti sama kita. Tapi terus revivalnya berjalan. Terus kegerakannya berjalan. Melalui hidup kita semakin lama semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Yesaya 60 ayat 22 berkata, yang terkecil di antaramu akan menjadi kaum yang besar. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang lain, saudaraku, itu diperjelas lebih gamblang. Ya, jadi kaum yang besar itu artinya jadi 1000. Ya, artinya gini, ayat ini ngomong di Yesaya 60 ayat 22 ini berkata sama kita bahwa yang terkecil, satu yang terkecil jadi 1000. Wow, luar biasa. Saya berdoa itu yang akan tercapai, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Satu keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara menghasilkan buah tetap minimal 1000. Bahkan saya berdoa di antara jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah, ya, ada yang lebih dari 1000. Ada yang jadi 2000. Ada yang jadi 5000. Ada yang jadi 10.000. Bahkan unlimited. Tidak terbatas. Oke, ya. Jadi ini adalah satu visi yang Anda perlu tangkap. Satu minimal jadi 1000. Artinya saudara jemaat keluarga Allah, setiap jemaat keluarga Allah, setiap pelayan Tuhan keluarga Allah, setiap staf gembala keluarga Allah, ya, minimal dalam lifetime kita, dalam hidup kita, ada 1000 jiwa yang diselamatkan, yang digabungkan, yang dimuridkan, yang dibangkitkan, yang jadi buah-buah tetap kita. Minimal kita jadi 1000, bahkan lebih daripada itu. Ini adalah life goal kita. Ini adalah tujuan kita selama hidup, minimal 1000 jiwa bagi Tuhan. Oke, jadi mulai dengan bangkit jadi saksi Kristus. Minta api Roh Kudus itu menyala di dalam hidup saudara. Karena hanya ketika api itu menyala, maka Anda bersaksinya mantap. Anda ada kuasa Allah ketika engkau berkata-kata. Roh Kudus bekerja bersama dengan saudara. Sehingga Anda jadi pemenang jiwa yang efektif. Anda menjadi penjala manusia yang maksimal. Ada api Roh Kudus. Ya, saudara perlu punya perencanaan yang baik. Oke, karena itu Anda harus targetkan siapa yang saudara mau selamatkan. Siapa yang Anda mau jangkau. Anda perlu buat daftarnya. Mungkin di dalam kartu penginjilan Anda perlu tuliskan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jiwa-jiwa yang saudara mau jangkau bagi Tuhan. Karena kan kita punya target 1000. Maka setelah kita punya target 1000, jangan cuma punya target aja. Harus direncanakan, harus dibuat. Siapa dulu? Orang pertama siapa? Yang kedua siapa? Yang ketiga siapa? Dan seterusnya. Ya, karena nggak bisa tiba-tiba kita nggak ngapa-ngapain terus kemudian tercapai sendiri 1000. No, saudara harus punya perencanaan. Harus ada planning. Harus ada rancangan. Karena rancangan orang hasil akan mendatangkan kelimpahan. Kalau Anda buat perencanaan dengan baik, Anda rajin untuk bekerja buat kerajaan Allah, memberitakan Injil, bersaksi jadi saksi Kristus,
maka yang terjadi kelimpahan. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya 1000 jiwa, lebih dari itu. Kelimpahan jiwa-jiwa, banjir jiwa-jiwa, banjir keselamatan, banjir pertobatan akan Tuhan kerjakan melalui hidup saudara. Oke, ya. Jadi saya ajak saudara fokus. Setelah Anda jangkau jiwa-jiwa, Anda gabungkan di dalam kelompok sel yang Anda bangun. Ya, kelompok sel saudara fokus 12 orang. Oke, ya. Kita fokus 12 orang dalam satu kelompok sel. Kita muridkan, kita bangun mereka. Kita bangkitkan mereka jadi pemimpin. Akhirnya satu anggota sel kita jadi KKS. Anggota sel kita yang kedua jadi KKS. Anggota sel kita yang ketiga jadi KKS. Keempat, kelima, dan sampai akhirnya kita punya 12 KKS langsung di bawah kita. Ini bagian dari planning. Bagian dari perencanaan. Gak serabutan kerjanya, gak serabutan memberitakan Injilnya, gak serabutan untuk menyelamatkan jiwanya, tapi kita punya planning. Kita gabungkan mereka dalam kelompok sel, kita bangkitkan mereka jadi KKS. Ya. Setelah itu, kita bantu 12 KKS di bawah kita untuk juga membangkitkan anak-anak sel mereka jadi KKS, jadi ketua kelompok sel. Coba Anda bayangkan ya, kalau mereka membangkitkan anak-anak sel mereka jadi KKS, maka akan ada kelompok sel baru yang dibangun. Sehingga yang ada di bawah saudara bukan hanya 12 KKS, tapi 20 KKS, 50 KKS, ya, 100 KKS. Coba Anda bayangkan, kalau saudara memimpin 100 ketua kelompok sel di bawah saudara, berarti ada 100 kelompok sel yang langsung yang ada di dalam jajaran jaringan kelompok sel di bawah saudara. Ya, 100 kelompok sel, per kelompok selnya 10 orang, maka 100 kali 10 sama dengan 1000 jiwa. Maka sasaran minimal, target minimal yang Anda mau capai dalam hidup saudara, di dalam kehidupan saudara, yaitu 1000 jiwa, sudah tercapai. Dan lebih dari itu, sejauh apa saudara berjuang buat kerajaan Tuhan. Tapi targetnya firman Tuhan, penggenapan Yesaya 60 ayat 22 dinyatakan dalam hidup saudara. Yang terkecil jadi kaum yang besar, jadi 1000. Dan saya berdoa sungguh-sungguh itu tergenapi setiap jemaat keluarga Allah minimal menghasilkan buah tetapnya 1000. Saya berdoa Anda lebih dari minimal. Ada yang 2000, ada yang 3000. Saya berdoa unlimited, tidak terbatas. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi butuh api Roh Kudus. Yang kedua, butuh planning, butuh perencanaan yang baik. Maka saudara akan mencapai target yang besar. Maka saudara akan mengalami penggenapan Yesaya 60 ayat 22. Yang terkecil jadi kaum yang besar. Yang terkecil minimal jadi 1000. Oke, ya, saudara harus ngerti bahwa segala sesuatu itu dibangunnya butuh perencanaan yang matang. Saya bacakan Ibrani 3 ayatnya yang keempat. Ditulis begini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Jadi Alkitab ngomong tentang ahli bangunan. Oke. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Wow. Allah itu disebut sebagai ahli bangunan. Makanya Tuhan Yesus ngomong, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku. Kalau Anda ketemu sama pengusaha, dia akan ngomong sama saudara, ya saya bangun bisnis saya. Oke, mungkin saudara yang baru saja menikah, saudara berkata, saya mau bangun keluarga saya. Oke, jadi entah itu gereja, entah itu bisnis, entah itu keluarga, organisasi apapun, sebenarnya semuanya itu adalah satu bentuk bangunan. Oke, kita bicara tentang ahli bangunan. Nah, sama seperti kalau saudara mau bangun bangunan fisik, Anda mau bangun rumah, Anda mau bangun apalagi gedung yang tinggi, butuh yang namanya perencanaan. Ya, demikian pula Tuhan di dalam membangun gerejanya juga punya perencanaan. Tuhan di dalam menciptakan dunia ini punya perencanaan. Saudara di dalam membangun keluarga butuh perencanaan. Saudara di dalam membangun bisnis, perbedaan
pengusaha yang berhasil dan yang gagal. Yang gagal serabutan kacau balau kerjanya, tapi yang berhasil punya perencanaan yang benar, punya perencanaan yang baik. Ya, dan Alkitab ngomong bahwa Tuhan itu ahli bangunan. Mana ada ahli bangunan yang nggak punya perencanaan? Ya, masa kita mau membangun gedung bertingkat tinggi, tapi nggak ada perencanaan yang baik? Saudaraku, setiap gedung yang dibangun dengan baik, itu pasti punya perencanaan yang baik. Harus direncanakan dengan matang, fondasinya, kekuatan beton yang dipakai, ketahanan gempanya berapa, ya, saluran airnya, saluran AC-nya, saluran listriknya, gensetnya, flow parkirnya, pengaturan masuk keluarnya, dan seterusnya. Itu semua harus ada. Karena kalau enggak, bisa kacau balau. Ya, kalau gedung itu enggak dihitung dengan benar, fondasinya, kekuatannya seperti apa, mungkin bisa dibangun, tapi enggak lama roboh. Karena salah menghitung kekuatannya. Karena enggak ada perencanaan. Ya, kalau tidak direncanakan dengan baik, AC-nya panas, ya nggak cukup, nggak bisa mengcover dari kebutuhan yang seharusnya. Kalau nggak direncanakan dengan baik tata ruangnya, maka penggunaannya nggak enak. Sama-sama gedung yang sama, tapi kacau balau. Toiletnya bisa jauh sekali, nggak efektif. Ya, tata tempatnya membuat aktivitasnya sangat terbatas. Jadi untuk sesuatu dilakukan dengan baik, untuk sesuatu mencapai sesuatu yang besar, butuh perencanaan. Makanya saya mau ngomong sama saudara, kita butuh rencana keluarga. Kalau itu berkaitan dengan keluarga kita. Kita butuh rencana kelompok sel. Kita butuh rencana penginjilan. Ya, visi yang Tuhan berikan sama gereja kita. Visi 1 juta jiwa. 100.000 kelompok sel. 1.000 gereja. Saya mau ngomong sama saudara, visi hanya bisa tercapai kalau ada perencanaan. Yang pertama tentunya api Roh Kudus. Itu yang membuat kegeraan berjalan. Tapi yang kedua harus disertai dengan perencanaan. Supaya visi itu tercapai, butuh struktur organisasi yang seperti apa. Butuh SDM kayak gimana. Ya. Terus kemudian butuh fasilitas gedung seperti apa, butuh sistem gereja yang seperti apa, infrastruktur yang seperti apa. Semuanya itu harus direncanakan dengan baik. Karena ini visi yang besar. Visi yang besar tidak akan pernah tercapai tanpa perencanaan yang benar. Ya, jadi karena itu, saudaraku, sekarang ini saya sibuk sekali. Pak Obaja juga bukan hanya punya visi, tapi menerjemahkan visi itu dalam bentuk perencanaan yang kemudian nantinya kita lanjutkan dengan pemrograman, terus kemudian kita eksekusi dengan powerful, dan hari demi hari terus kita berjuang semaksimal mungkin, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya di satu titik, visi itu pasti tergenapi. Visi itu tidak hanya slogan saja, tapi 1 juta jiwa, 100.000 kelompok sel, 1.000 gereja pasti terjadi. Ini adalah satu apostolic movement, satu kegerakan apostolik yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi saya yakin Tuhan sedang bangkitkan api ini. Api untuk menyelamatkan jiwa harus dibangkitkan. Api untuk membangun kelompok sel harus dibangkitkan. Api untuk melipat gandakan gereja-gereja harus dibangkitkan. Kalau apinya sudah dibangkitkan, terus ada perencanaan yang baik, saya yakin bahkan lebih dari 1 juta jiwa, bahkan tidak terbatas, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan revival besar, great revival pasti terjadi. Itu sebabnya saya ajak saudara mulai rencanakan. Mulai dari penginjilan dulu, jiwa-jiwa. Mulai rencanakan. Tiap tahun minimal 12 jiwa Anda jangkau, Anda selamatkan buat Tuhan. Berarti minimal tiap bulan 1. Itu minimal ya. Sebisa mungkin lebih dari itu. Tapi minimal Anda punya perencanaan seperti itu. Tiap tahun 12 jiwa. Tiap bulan 1 jiwa. Buah tetap. Bukan sekedar kita sudah memberitakan Injil, tapi benar-benar berhasil kita jangkau dan kita gabungkan dan kita muridkan dan kita bangkitkan mereka. Oke, Anda mulai itu. Dimulai dari perencanaan 12 jiwa. Itu mission 12. Itu misi 12 buat kerajaan Allah. Menjangkau 12 jiwa minimal
12 jiwa tiap tahun. Setelah itu Anda rencanakan kelompok sel saudara. Siapa anggota kelompok sel saudara? Kalau Anda sudah bangun kelompok sel, maka Anda perlu rencanakan anggota yang pertama yang jadi KKS itu siapa? Perlu direncanakan. Kalau Anda nggak merencanakan, Anda tidak melatih, Anda tidak memperjuangkan, Anda tidak akan memfokuskan usaha saudara. Kunci kelompok sel yang berlipat kali ganda adalah KKS-nya punya rencana. 1 orang pertama, 2 orang pertama, 3 orang pertama yang jadi KKS berikutnya siapa? Terus kemudian dia muridkan, dia perjuangkan, dia support, dia bantu. Akhirnya satu persatu jadi KKS. Jadi butuh perencanaan. Gereja kita pun juga butuh perencanaan untuk membangun gereja-gereja yang baru di berbagai kota, di berbagai negara di seluruh dunia. Butuh perencanaan. Saya mau ngomong begini sama saudara, jangan nunggu ya kita jadi besar dulu baru buat rencana. Salah, terbalik. Buat rencana dulu, kerjakan bagian saudara, barang siapa setiap perkara kecil, ia dipercaya perkara besar. Artinya perencanaan dan kita rajin mengerjakan perencanaan itu akan membawa kita jadi besar. Ya, Alkitab ngomong rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi buat perencanaan, komit sama perencanaan itu, berjuang dengan sungguh-sungguh. Apostolic movement, kegerakan apostolik Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Api Roh Kudus menyala. Salam kegerakan, salam keluarga Allah.